mendengar tentang kedekatan Bapak sama suku kami, suku Sangihe itu Pak. Kemarin sempat ikut acara dulu deh Pak. Gimana perasaan Bapak ketika melihat warga Indonesia keturunan Sangihe ini masih mempertahankan budaya sebagai identitas Indonesianya Pak? Itulah Mas Andika yang saya bilang bahwa saya terharu itu di situ. Setiap ada, kalau nggak salah ada tiga upacara yang kita bangun dulu. Jadi kemudian ketika kita melihat mereka bergabung masih kompak sama-sama bersatu, padahal bukan lagi di tanah kelahirannya, gitu kan. Kemudian mereka masih mengatakan saya Indonesia, kemudian padahal mereka bahasa Indonesia aja belum nggak tahu. Waduh, itu apa sih perasaan kita, waduh luar biasa berkecamuk. Ya Allah, mudah-mudahan mereka itu diperhatikan terutama oleh pemerintah kita ya. Selamat pagi Pak Konjen. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Lahindo Gasangi Pak, dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, perbatasan Indonesia paling utara dari Sulawesi Utara. Satu kebanggaan bisa duduk semeja dengan orang luar biasa. Dari wilayah perbatasan saya seorang jurnalis bisa sama-sama dengan orang hebat Indonesia yang ada di Filipina. Ini nggak main-main Pak Konjen. Pak Konjen boleh perkenalkan nama Pak? Nama saya Ahmad Yatmiko, Konjen RI di Davao City, Filipina. Oke Pak, berapa lama menjadi konjen di Davao? Saat ini sekitar 9 bulan. Ya. Pak, ini kan warga isu perbatasan ini selalu menyangkut warga Sangihe, kalau nggak warga Sangihe, warga Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah Pak, dinamika perbatasan ini seperti apa Bapak mengelola, sehingga ada banyak hal yang saya dengar ada yang dipulangkan, bisa informasi dengan pemerintah. Prosesnya seperti apa tuh Pak? Kalau kita bicara masalah hubungan dengan perbatasan dari perbatasan Indonesia, terutama di Sangihe dan di ada juga dari Marore, bahkan ada yang dari Mianga juga. Mereka terutama terkait dengan para nelayan yang terdampar. Terdampar kan tidak sengaja, kemudian tertangkap oleh Coast Guard Filipina atau oleh petugas di Filipina. Kemudian setelah tertangkap, kemudian mereka akan memberitahu kepada kita bahwa ada WNI kita yang tertangkap. Kemudian biasanya ada beberapa juga yang cara penanganannya macam-macam. Kalau yang normal adalah kemudian mereka ada yang disidangkan, kemudian karena ada pasal-pasal mereka lah, kemudian dikasih semacam hukuman penjara. Ada juga yang bisa langsung dipulangkan. Ada juga yang sengaja kita pulangin sendiri. Nah, itu yang aneh. Karena di dalam prakteknya kebetulan sekali Filipina ini imigrasi Filipina agak ribet ya, agak lama prosesnya. Kita bersyukur bahwa di Indonesia semuanya serba cepat. Kalau di Filipina itu, kalau dia menangani suatu masalah, kemudian dia birokrasinya panjang, sehingga kadang-kadang ada satu hanya ilegal saja bisa berbulan-bulan di penjara. Sementara di pihak lain mereka juga sebetulnya kesulitan kalau harus memberi makan ya. Nah itu ya. Kadang-kadang ketika itu mereka minta bantuan ke kita, kenapa nggak dipulangin kan begitu. Akhirnya kadang-kadang setelah kita kalau kasusnya belum sampai ke imigrasi, kita sengaja kita pulangin aja, nggak bilang-bilang ke mereka, karena tuh sebetulnya kan mereka ada asas kemanusiaan ya. Mereka tidak semacam melakukan kejahatan, kriminal dan sebagainya. Ini bukan karena kesengajaan, hanya karena ada faktor alam atau kerusakan mesin ya Pak.
Pak, standar warga Indonesia untuk bisa masuk ke Filipina seperti apa prosedurnya Pak? Secara legal agar tidak bermasalah hukum di negara Filipina, syarat-syaratnya standarnya seperti apa Pak? Kalau standar yang normal masuk ke suatu negara kan biasanya kita harus punya KTP dalam artian untuk antar warga negara kan biasanya paspor itu yang biasa. Tetapi di daerah perbatasan khususnya di Sarangani, Balut, kemudian di tengah daerah kita adalah seperti Malore, Sangihe dan yang kayak itu, kita secara bilateral kita memiliki semacam kebijakan, yaitu mereka dikasih semacam border cross kartu border cross ya, sehingga perlintas batas, dan kartu itu hanya berlaku untuk di daerah situ. Mereka nggak bisa misalkan dari Manore datang ke sudah punya kartunya itu datang ke Quezon, habis itu dia pergi ke Manila aja nggak boleh. Jadi mereka memang sengaja difasilitasi difasilitasi dalam bentuk kartu yang kurang lebih untuk juga menghargai dan mempertahankan hubungan nenek moyang itu, hubungan nenek moyang itulah kemudian yang tidak bisa kita abaikan begitu saja karena sudah berlangsung 100 tahun lalu lah. Iya. Lepas dari sejarah. Iya. Ini juga Pak, kan warga negara Indonesia khususnya keturunan Sangihe maupun Talaut itu banyak di daerah Filipina Selatan. Mereka kayaknya pendidikan itu agak ke belakang Pak. Upaya apa yang Konjen lakukan untuk mengangkat pendidikan di sana Pak? Itulah masalahnya ya, itu harus menjadi masalah dan keprihatinan kita bersama. Karena warga negara Indonesia yang keturunan Sangihe terutama dan juga Manore, mereka tuh keturunan tuh betul-betul keturunan, tidak datang langsung dari Sangihe. Katakanlah yang datang ke Filipina itu sebetulnya kakeknya, neneknya atau alaginya, sehingga mereka sudah keturunan. Saat ini rata-rata mereka sudah keturunan ke generasi keempat, kelima ya. Itulah yang menjadikan perhatian, yang menjadikan keprihatinan karena mereka tinggal di negara orang. Sementara warga negaranya warga negara Indonesia. Agak terharu juga ketika kita ngobrol-ngobrol dengan mereka, kenapa kamu masih mau jadi warga negara Indonesia, mengaku diri sebagai negara Indonesia. Dia bilang, Pak, bagi saya, kurang lebihnya ngomongnya, bagi saya itu yang namanya darah itu lebih kental daripada air. Luar biasa Pak. Saya terharu. Dia bilang, karena darah saya itu darah orang Indonesia. Luar biasa. Meskipun air saya di Filipina, gitu ya. Jadi kurang begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kehidupan mereka sehari-hari kan serba terbatas karena bukan warga negara setempat. Akses pendidikan, akses rumah sakit, kemudian juga mungkin bantuan kesejahteraan mereka terbatas, sehingga mereka itu kebanyakan mayoritas mereka itu menjadi buruh kasar dari nelayan yang kalau kita diamkan ya nggak akan berkembang, terus saja nanti anaknya juga jadi seperti itu terus. Nah, kalau pertanyaannya apa yang dicoba dilaksanakan ataupun diprogramkan oleh KJRI adalah kita di KJRI itu ada semacam sekolah, namanya Sekolah Indonesia Davao, berjenjangnya dari mulai kelas SD, SMP dan SMA. Nah, sekolah itu gratis untuk para WNI gitu itu yang kita istilahkan sebagai PID, Person of Indonesian Descent itu. Nah, kemudian mereka gratis dan juga tidur di asrama, kemudian juga dengan ada kemudian bantuan pendidikan itu ya. Nah,
kalau mereka kemudian nanti setelah selesai dari SMA akan kita salurkan untuk mencoba mendapatkan beasiswa di Indonesia, di Universitas di Indonesia. Siapa tahu di Indonesia mereka mendapatkan apa sih namanya, jalan yang baik, merupakan jalan yang baik. Hayalan kita sih, siapa tahu kemudian mereka bisa cerita sama orang tuanya, bahkan orang tuanya kemudian tertarik pindah sekalian tinggal di Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, lebih begitu daripada di sini. Iya. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan para orang tua, mereka juga senang. Mereka juga kalau bisa kan Anda tuh bisa Pak, saya mau sekali. Kebanyakan mereka suka sekolah. Ya, enggak, orang tua itu mereka mau kalau anaknya itu bisa sekolah dan sukses, dia mau pindah ke Indonesia daripada di sini katanya. Tapi karena kehidupan mereka bahkan lahir dari sini, ini seakan-akan mereka tidak punya jalan. Nah, ini jalan atau terobosan bagi mereka, anak-anaknya bisa pada sekolah gitu. Nah, itu salah satunya. Yang keduanya yang jelas kita tidak henti-hentinya mengunjungi daerah-daerah atau kantong-kantong WNI itu, dan kita memberikan semacam sosialisasi mengenai mengenai kewarganegaraan. Anda itu di negara orang harus hati-hati, harus waspada, terus jaga nama baik Indonesia. Terus diambil itu juga melalui program-program yang kita laksanakan, dia juga kita ada kasih mereka lagu-lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional lah. Karena mayoritas dari mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Itu masalahnya. Makanya melalui program kami, program di Pensosbi itu, kita juga mengadakan semacam kursus bahasa Indonesia. Seminggu sekali, dan ada petugasnya yang sudah kita dan di sana sudah kita kita hire mereka lah. Oke Pak, kedepannya soal kesehatan, akses kesehatan Pak di wilayah kantong-kantong keturunan Indonesia ini Pak, kira-kira nanti pemerintah Indonesia akan buat apa ini Pak? Supaya ini kan tadi dikatakan masalah akses kesehatan, kesejahteraan, setidaknya kesehatan ini Pak bisa nggak diupayakan untuk mereka untuk ke depan Pak? Agak susah konteksnya ya, karena bagaimanapun juga mereka itu berada, atau kita kan berada di daerah negara tetangga. Jadi semua kebijakannya adalah mengikuti kebijakan negara tetangga kita. Andai pun ada program-program kesehatan Indonesia yang bagus, nggak bisa masuk karena mau punya sistem sendiri. Kesehatan di sini ya Pak. Iya. Jadi agak susah. Makanya kasihan. Pak, secara administrasi warga keturunan ini dia masuk di administrasi pemerintahan mana Pak? Begini, kalau kita dua pemerintah Indonesia dan Filipina bekerja sama dengan UNHCR untuk mencoba mencari konfirmasi apakah ini warga negara Indonesia apa bukan ya. Itu diperkirakan jumlahnya ada sekitar 8.000. Tapi setelah dikonfirmasi katanya sekitar 2.000 sampai 3.000 lah, bukan sampai 8.000 ya. Nah, kemudian mereka di daerah mana? Nah, mengenai statusnya inilah kadang-kadang yang kurang lebihnya bisa dikatakan yang penting kita hidup. Bahkan dia ketika ditanya masalah punya akte kelahiran nggak ada. Gitu loh. Jadi kan bagaimana nggak butuh akte kelahiran? Tapi citizen ya, tanpa keluarga negara mereka. Itu yang masalahnya. Iya masalahnya. Tapi di sistem kita kan tidak ada yang tidak ada keluarga. Tidak boleh sampai warga negara itu hilang. Jadi kalau mereka mengaku bagi Indonesia. Nah cuma konfirmasinya bagaimana caranya? Kan nggak, dari secara formal kan nggak bisa
kamu orang Indonesia, kamu orang Indonesia, iya, oke, maksudnya Iya. harus ada konfirmasi dengan akte kelahiran atau surat baptis, minimal baptis paling enggak ya. Nah mereka nggak ada. Nah itu salah satu hal yang memang harus kami dari KJRI mencoba mencari. Bila perlu, saya sudah mengatakan berkali-kali bahkan ke pihak UNHCR, bila perlu syarat-syarat konfirmasi itu KJRI yang ngeluarin, dibikin surat pernyataan dari KJRI konjen yang bikin bahwa memang Pak Andi ini adalah lahir di sini, orang warga ini, bapak ibunya ini, bila perlu begitu. Saya sudah lebih dipermudah. Bagi kita kan inginnya kan masalah selesai ya. Nah, tapi sementara itu mereka sudah menyambut baik ide tersebut. Lagi-lagi mereka godok. Pak, saya dengar kemarin Pak Yasona Lawli sempat ke sini untuk memastikan kewarganegaraan itu semacam memberi lampu hijau supaya mereka dapat identitas itu, Pak. Bagaimana itu, Pak? Ya itu kan namanya sih semacam program pemerintah ya. Apalagi dalam rangka kunjungan pejabat ya. Tetapi yang sudah diselesaikan dalam rangka Pak Menteri itu tidak tuntas. Jadi seolah-olah hanya sekedar simbolis, tetapi masalahnya bukan di situ. Dia kalau nggak salah kan Pak waktu itu Pak Yasona ya, Pak Yasona itu kan memberikan semacam 50 orang paspor berapa? Orang kita masalahnya 3.000 orang kok. 3.000 orang cuma 50 berapa persen? Iya, dan juga yang 30 orang yang 3.000 orang lagi ini itu yang bermasalah sesungguhnya, yang sedang diproses penyelesaiannya di imigrasi, di hukum-hamnya di sini, itu yang belum selesai. Kan juga masalah konfirmasi kewarganegaraan itu belum disentuh. Saya juga menyarankan, juga sangat mengharapkan bahwa Menteri Hukum dan HAM bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Menterinya. Misalnya dirjennya atau direkturnya itu bisa memfollow up ya, dan datang lagi ke Davao City dengan program-program yang faktual lah, dan betul-betul bisa menyentuh dan bisa diimplementasikan. Seperti tadi misalkan dia tidak punya konfirmasi, tidak punya akte kelahiran. Bila perlu dari hukum bisa juga ngasih intervensi. Udah kita yang ngasih pernyataan, misalkan begitu. Macam ada formulirnya begitu. Formulirnya bisa perlu. Dan terus semuanya legal, semua formal. Karena kalau kita juga menutup mata, tapi mereka ini warga keturunan kita mengaku Indonesia. Itu yang kita warga negara Indonesia lebih peduli, karena mereka walaupun di tanah orang tapi tetap mengaku Indonesia. Iya betul Pak, betul sekali. Jadi itu yang saya bilang kenapa saya istilahnya terharu gitu kepada mereka. Waktu kita sekedar cerita, waktu itu kita sempat berkunjung ke Pulau Balut ya, banyak sekali anak-anak yang pakai merah putih sampai nyanyi lagu kebangsaan ya. Tapi kita tanya tentang bahasa Indonesia nggak bisa dia. Cuma lagunya yang mereka hafal ya. Tapi mereka semangat yang saya Indonesia gitu. Ya itu tadi, darah itu lebih kental dari air. Meskipun mereka ada di negara orang, tapi cinta terhadap NKRI itu luar biasa. Darah saya adalah darah Indonesia. Yang semangat ini seharusnya dijemput oleh kementerian. Ya mudah-mudahan dengan cara kita medsos ini bisa didengarkan, atau pada pemirsa atau para pejabat yang bisa membantu merespon, dan bahwa ada suatu permasalahan, masalah kewarganegaraan
di Davao City ini, terutama di Mindanao, di Filipina Selatan. Itu mereka luar biasa loh, mereka masih warga ini. Saya silakan sebagai nasionalisme di negeri jiran. Siapa? Memang Sangihe dengan Filipina tidak lepas dari hubungan sejarah masa lalu, Pak. Nah, terkadang dari perjalanan ini bukan menghasil lagi, Pak. Terjadi kemarin kan sempat ditutup sepihak oleh negara Filipina soal border crossing ini. Akhirnya terjadilah main kucing-kucingan lewat belakang untuk ekspor ilegal, sehingga sebenarnya negara dirugikan, Pak. Jadi dalam rangka untuk mengembalikan BCA ini bisa jalan antara Balut, Marore, langkah apa yang sudah dilakukan, Pak, untuk membuka kembali hubungan dua negara ini? Ya, terima kasih. Jadi pertama kali saya ingin apresiasi kepada Bapak Camat Marore yang sudah datang ke kami dan mengatakan atau menyampaikan concern-nya, keberadaannya, karena itu menyangkut aspirasi masyarakat di Marore. Tentu saja kami apresiasi di samping itu juga dengan adanya Pak Camat dan Pak perangkatnya ke sini, kita mendapatkan istilah first hand information. Jadi informasi langsung. Jadi yang disampaikan adalah bahwa dengan adanya lintas batas border cross tadi yang ternyata masih belum dibuka, ya, terutama di daerah Sarangani, Balut itu sangat berdampak kepada masyarakat atau warga di Marore, gitu. Dan kami aware atau kami memang sangat mengerti itu, karena ternyata pada galibnya kebijakan di Filipina itu, terutama kebijakan di bidang imigrasi di perbatasan itu, mereka sudah buka semua, gitu loh, sudah buka semua. Nah, khusus untuk di Marore, di Sarangani dan Balut itu, terutama ternyata ada kebijakan dari pemerintah setempat, katakanlah dari gubernurnya, gubernur dari namanya gubernur daerah Davao Occidental, yang tidak memberikan izin, jangan dibuka dulu, karena menurut pertimbangan mereka masih banyak sekali warga setempat, warga Balut dan Sarangani yang masih kena COVID itu loh. Ya, kami bisa mengerti itu, apalagi itu masalah COVID ya, keselamatan. Tetapi sangat baik sekali ada semacam concern dari Pak Camat, kurang lebih mengatakan bahwa apa benar sih sudah setahun 2 tahun masih ada COVID. Iya. Sedangkan Indonesia sudah free. Indonesia di Marore juga sudah nggak ada masalah. Nah, ini kemudian yang coba kita tanyakan ulang. Nah, kami menurut informasi yang kami terima dari Kepala ILO TNI di Kajian Davao, jadi kalau perbatasan kan untuk perbatasan itu bisa dicapai oleh Angkatan Laut. Di Indonesianya Angkatan Laut, di sininya Armada 3, Armada 2, di sininya namanya Isminkom ya, bagian timur. Isminkom apa ya? Mindanao Command ya istilahnya. Nah, kemudian ternyata bahwa besok, ya betul besok tanggal 3 Mei 2023 akan ada pertemuan bilateral di antara mereka, dan KILO KJRI sudah menyampaikan concern ataupun keprihatinan agar masalah penutupan border ini di Sarangani dan Balut bisa dibuka kembali. Ya. Kemudian sudah dapat jawaban dari kurang lebih dari panitia atau dari sekretaris Armada Panglima 2 itu bahwa oke, siap. Jadi mereka
akan mengungkap masalah ini untuk dibahas secara serius. Dan saya berharap kita juga berharap bahwa itu bisa betul-betul dilaksanakan, juga mereka bisa setuju untuk kembali. Karena memang menurut kita sih, pertimbangan kita, masa udah 2 tahun begitu masih COVID gitu. Tapi nggak ada kalau ada alasan lain kita terlalu. Harusnya sih tidak ada alasan lagi. Oke Pak, mungkin yang terakhir ini Pak, saya sudah banyak mendengar tentang kedekatan Bapak sama suku kami, suku Sangihe itu Pak. Kemarin sempat ikut acara Tulu deh Pak. Gimana perasaan Bapak ketika melihat warga Indonesia keturunan Sangihe ini masih mempertahankan budaya sebagai identitas Indonesianya Pak? Itulah Mas Andika yang saya bilang bahwa saya terharu itu di situ. Setiap ada, kalau nggak salah ada tiga upacara yang kita Tulu. Jadi kemudian ketika kita melihat mereka bergabung masih kompak bersama-sama bersatu, padahal bukan lagi di tanah kelahirannya gitu kan. Kemudian mereka masih mengatakan saya Indonesia, kemudian padahal mereka bahasa Indonesia aja belum nggak tahu. Waduh, itu apa sih perasaan kita, waduh luar biasa berketemu. Ya Allah, mudah-mudahan mereka itu diperhatikan terutama oleh pemerintah kita ya. Karena menurut saya memang wajar, mungkin belum tersentuh secara maksimal karena tinggalnya di Filipina sih gitu tuh kurang lebihnya. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan KJRI ini menginformasikan, ada yang cerita, ada yang mendengar, ada yang melihat, kemudian kita ke yang lain, ternyata ada masyarakat Sangihe di Filipina itu kan mudah-mudahan. Iya, pasti tuh Pak, karena memang tetap kita di daratan Sangihe itu tetap mengingat itu saudara-saudara kita. Termasuk warga kami juga Lahindo ini ternyata ada Pak. Oh iya? Ada Pak. Ya, jadi kalau saya bisa ketemu mereka itu sangat luar biasa karena itu tetap keluarga kami Pak, walaupun mereka sudah ada di sini Pak. Oke Pak, ada lagi Pak. Ini kan di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ada kampus namanya Politeknik Negeri Nusa Utara Pak. Nanti kedepannya akan kerjasama lagi dengan Korjen karena mereka punya program untuk magang di rumah sakit, termasuk nanti tukaran mahasiswa di perguruan tinggi di Davao. Lalu kalau bisa berkenan mereka juga bisa magang karena di Politeknik ada 3 jurusan Pak, keperawatan, perikanan kebaharian, dan terakhir sistem informatika Pak. Sistem informatika ini ya mungkin ya. Iya, apa nanti bisa magang di KJRI dan di sekolah Pak. Nah, ini misi pendidikan juga Pak. Iya, kan pada intinya tugas kita nih kan sebagai KJRI itu kan agen pemerintah Indonesia kan memfasilitasi, menyalurkan dan memediasi semua kepentingan kita yang ada Indonesia di Filipina. Kebetulan ini masalah pendidikan, misalkan dia akan mengadakan kerjasama pendidikan dengan daerah dengan Filipina. Kita punya kewajiban untuk membantu menyalurkan dan bahkan memberikan semacam dukungan lah. Termasuk juga apalagi yang mungkin mau magang di kita, kenapa tidak, silakan aja, silakan, itu bisa bermanfaat. Iya. Oke, titip salam dari Ibu Bupati untuk Konjen yang sudah menerima kami luar biasa. Masuk nanti saya sampaikan ke Sangihe ini Konjen yang paling dekat dengan warga Sangihe sampai acara Tulu itu dihadiri oleh terima kasih Pak. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Kita ketemu lagi. Oh